Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian, para pejuang CPNS tahun 2024. Selamat datang, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan cinta dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya kembali akan membahas soal-soal Pranata Komputer Ahli Pertama, khususnya terkait dengan materi layanan teknologi informasi pada aspek framework ITIL. Nah, seperti biasa, sebelum saya mulai, saya ingin mengajak teman-teman yang mau terlibat ikut menjawab soal-soal dalam video ini, siapkan alat catatannya, dan apabila ada di antara teman-teman sekalian yang memiliki jawaban berbeda dengan apa yang saya jelaskan dalam video ini, tolong tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, perhatikan, kita akan mulai dengan soal nomor 1. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. ITIL dapat diterapkan di berbagai organisasi TI karena tidak tergantung pada platform teknologi atau jenis industri tertentu. Istilah untuk sifat ini adalah titik-titik. Kita coba lihat opsinya. A. Proprietary, B. Best practice, C. Non-proprietary, D. Prescriptive, dan E. Good practice. Nah, kalau model soalnya seperti ini, mau tidak mau teman-teman harus menghafal ya. Karena kalau teman-teman tidak menghafal, ya pasti teman-teman hanya menebak-nebak saja dan belum pasti jawabannya benar. Untuk soal nomor 1, jawaban yang benar adalah C ya, non-proprietary. Jadi ITIL bersifat non-proprietary yang artinya ITIL tidak dimiliki atau terkait dengan satu organisasi atau jenis teknologi tertentu. Ini memungkinkan ITIL untuk diadopsi oleh berbagai organisasi TI tanpa harus bergantung pada platform atau industri spesifik. Jadi opsi C merupakan jawaban yang benar untuk soal nomor 1. Lanjut soal nomor 2, perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan kembali untuk teman-teman sekalian. Praktik manajemen layanan ITIL yang meliputi keseluruhan siklus hidup layanan disebut titik-titik. Opsinya A. Core Guidance, B. Service Management Lifecycle, B. Web Support Service, C. Complementary Guidance, dan E. Supporting Guidelines. Nah, sama dengan soal nomor 1 tadi, soal nomor 2 ini juga bentuknya hafalan. Jadi teman-teman harus menghafal, harus memahami betul ya keseluruhan siklus hidup dari ITIL. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak menghafalnya, tidak memahaminya, maka tentu saja teman-teman akan kesulitan untuk menjawab model soal seperti ini. Nah, untuk soal nomor 2 jawabannya adalah A ya, Core Guidance. Jadi Core Guidance ini dalam ITIL merujuk pada panduan inti yang melingkupi seluruh siklus hidup layanan ITIL. Panduan inti ini memberikan dasar untuk praktik terbaik manajemen layanan yang dapat diadaptasi dan diterapkan dalam berbagai organisasi teknologi informasi. Jadi opsi A merupakan jawaban yang benar untuk soal nomor 2. Oke, lanjut soal nomor 3, perhatikan. Pada tahapan manakah strategi, kebijakan, dan standar layanan ditentukan dalam siklus hidup layanan ITIL? Kita coba lihat opsinya. A. Strategi layanan, B. Perancangan layanan, C. Transisi layanan, D. Operasional layanan, dan E. Peningkatan layanan. Nah, untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah A ya, strategi layanan. Jadi tahap strategi layanan dalam ITIL itu berfokus pada pengembangan visi, kebijakan, dan standar layanan yang sejalan dengan tujuan bisnis. Ini adalah langkah awal untuk memastikan layanan dapat memenuhi kebutuhan bisnis dengan tepat. Jadi soal nomor 3 jawabannya adalah A, strategi layanan. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan baik-baik. Di antara proses berikut yang tidak termasuk dalam cakupan tahapan operasional layanan adalah titik-titik. Kita lihat opsinya. A. Problem management, kemudian B. Event management, C. Operation management, D. Change management, dan E. Incident management. Nah, untuk soal nomor 4 ini jawabannya jelas adalah D ya, change management. Jadi change management itu bukan bagian dari tahapan operasional, melainkan masuk dalam tahapan transisi layanan. Nanti teman-teman bisa cek lebih jauh penjelasan terkait dengan opsi-opsi jawaban yang ada pada soal nomor 4 ini. Jadi change management bertanggung jawab untuk mengelola perubahan pada layanan agar bisa meminimalkan dampak terhadap operasional bisnis. Jadi untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 5, soal terakhir dari rangkaian pembahasan kita pada video kali ini. Perhatikan,
Ketika layanan baru siap digunakan dalam operasional sehari-hari, layanan tersebut berada dalam tahapan titik-titik. Opsinya A. Perancangan layanan, B. Transisi layanan, C. Strategi layanan, D. Operasional layanan, dan E. Peningkatan layanan. Nah, untuk soal nomor 5 ini jawabannya tentu saja adalah D, ya, operasional layanan. Jadi, pada tahap operasional layanan, layanan yang sudah melewati tahap transisi siap digunakan dan mendukung aktivitas sehari-hari dalam organisasi. Tahap operasional ini memastikan layanan yang sudah siap berfungsi secara optimal, memberikan nilai, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Tahap sebelumnya yaitu transisi layanan hanya memastikan bahwa layanan telah disiapkan dan diuji untuk beroperasi. Jadi, kalau misalnya teman-teman menemui soal-soal seperti ini, maka mau tidak mau teman-teman harus mengingat-ingat kembali apa yang sudah teman-teman pernah pelajari kalau misalnya teman-teman berasal dari atau alumni dari prodi sistem informasi, karena mata kuliah layanan teknologi informasi itu biasanya ada di prodi sistem informasi. Kalau misalnya teman-teman tidak punya pemahaman atau tidak bisa mengingat kembali materi-materi yang seperti ini, ya maka tentu saja teman-teman akan kesulitan untuk memberikan jawaban, karena soal-soal seperti ini adalah soal hafalan, ya. Tentu saja jawabannya juga harus tepat, tidak bisa ditebak-tebak. Oke, saya kira untuk pembahasan kita pada video kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Pada akhirnya, hasil yang gemilang itu tidak akan pernah mengkhianati usaha yang keras. Ya. Jadi mantap sekali quote-nya ini. Ya, insya Allah selanjutnya saya akan terus membahas model-model soal SKB untuk penata komputer yang seperti ini. Ikuti terus channelnya Dosen Swasta, mudah-mudahan bisa menjadi menjadi sumber pembelajaran bagi teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti SKB seleksi CPNS tahun 2024. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Dosen Swasta dan terima kasih.